Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, judul nyanyian baru bagi Tuhan. Seperti biasa saya berdoa. Di hadirat Bapak saya minta Bapak berbicara buat saya. Dan Bapak berikan saya pewahyuan. Saya lihat jelas dan dengar dengan jelas nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Nyanyian baru disunggung sebanyak 9 kali dalam Alkitab. 6 kali terdapat di kitab Mazmur. 1 kali di kitab Yesaya. Dan 2 kali di kitab Wahyu. Nah mungkin pertanyaan buat kita, apa yang dimaksudkan dengan nyanyian baru? Nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati yang baru. Dengan sikap yang baru. Yang dinyanyikan oleh manusia-manusia yang baru. Yang hari lepas hari diperbaharui secara terus menerus oleh Roh Kudus. Jadi nyanyian baru itu bukan nyanyian yang baru diciptakan. Tetapi nyanyian baru adalah nyanyian yang dinyanyikan dengan hati baru. Sikap baru. Yang dinyanyikan oleh manusia-manusia baru. Manusia-manusia sudah bertobat. Yang hari lepas hari. Mereka diperbaharui secara terus menerus oleh Roh Kudus. Itu nyanyian baru. Jadi dinyanyikan oleh manusia-manusia sudah bertobat. Hatinya, pikirannya, sikapnya. Itu sudah berubah. Sehingga waktu dia menyanyikan nyanyian itu. Sekalipun sudah tulis lama berabad-abad. Tetapi bagi Tuhan itu nyanyian baru. Karena naik dari lubuk hati yang baru. Bapak Ibu Saudara, nyanyian baru adalah ekspresi dari orang-orang yang mempunyai pengalaman baru dengan Allah atas berkat dan pelindungan yang dinikmati setiap hari. Saudara perhatikan orang-orang yang baru bertobat, mereka selalu memuji Tuhan. Mereka selalu menyembah Tuhan. Di dapur, di jalan, di atas mobil, di atas motor mereka terus menyanyi. Di jalan-jalan mereka terus menyanyi. Karena hati mereka sudah diubah. Karena pikiran mereka, sikap mereka sudah diubah. Mereka menyanyikan nyanyian-nyanyian baru. Sebagai ekspresi buat Tuhan yang kau paling baik. Saya sudah ditebus, sudah diselamatkan. Setiap pagi dalam menyongsong hari baru. Orang-orang yang tadi saya bilang itu. Di dalam mereka merasakan perlindungan Tuhan. Dan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Orang-orang kalau bertobat seperti itu. Saudara, cintanya itu luar biasa. Menggebu-gebu. Pujian yang mereka naikkan dikatakan sebagai nyanyian baru. Seperti tadi saya bilang. Walaupun itu sudah diciptakan berabad-abad. Jadi betapa penting saudara bertobat. Terima Tuhan Yesus. Terjadi perubahan sikap, perilaku, tindakan. Pola pikir Anda harus berubah. Itu namanya bertobat. Kalau Anda bilang Anda bertobat, pola pikir Anda tetap lama. Anda istobat, bukan bertobat. Karena kalau orang sudah dibersihkan oleh darah Tuhan Yesus. Cara hidup, cara pandang, sikap hati, pikiran, perkataan mulai berubah. Sebab setiap orang yang sudah diciptakan baru. Dia harus menghasilkan perkataan yang baru. Membangun, menguatkan. Sekalipun masalah terjadi suami istri, dia kontrol perkataannya. Dia tidak ucap sembarangan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagi umat Tuhan yang sudah mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib, mereka pasti menyanyikan nyanyian-nyanyian baru yang timbul dari hati mereka yang baru. Mereka akan terus menyanyi, Tuhan Engkau begitu baik. Amin Saudara. Bukan saja di tempat ibadah, tapi di rumah di mana saja tempat beraktivitas, Anda akan terus duduk dan menyanyi. Wow Tuhan, terima kasih Tuhan begitu baik buat saya. Nah Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus menyukai dan menginginkan pembaharuan dan perubahan dalam diri kita. Ia membuat hal-hal yang baru, yaitu pemulihan yang membawa kepada perkara-perkara yang indah, pengalaman-pengalaman baru dengan Allah. Kita lihat Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Saudara, Tuhan itu mau buat sesuatu yang baru buat kita. Pribadi kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Tuhan mau buat sesuatu yang baru dalam bisnis kita. Dalam usaha kita. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru untuk anak-anak kita. Untuk cucu-cucu kita, untuk keturunan kita. Tuhan mau buat sesuatu yang baru. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Lihatlah, Tuhan mau buat sesuatu dalam bisnismu. Dalam pergumulanmu, dalam rumah tanggamu.
Kalau bersungguh terus tidak pernah melihat hal baru itu. Kalau mengeluh terus, saudara tidak pernah melihat hal baik itu. Hal yang baru itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan terikat, jangan terbelenggu dengan kehidupan masa lalu. Kalau kita baca terus, yang pikir hal yang sudah berlalu, jangan pikir masa lalu, semua yang sudah berlalu, semua di belakang, jangan bilang akan lagi. Jadi jangan ingat masa lalu Anda. Tinggalkan cara berpikir Anda yang salah di masa lalu. Tinggalkan cara pandang Anda tidak benar di masa lalu. Tinggalkan kebiasaan dan sikap hidup Anda yang tidak sesuai firman Tuhan di masa lalu. Hal-hal yang lama itu tinggalkan. Karena Tuhan mau buat sesuatu yang baru bagi kita. Amin. Banyak orang rindu melayani Tuhan. Banyak orang rindu untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Ingin melayani Tuhan. Allah yang kita sembah itu nyata, hidup, mengasihi kita, mengorbankan nyawa. Kurang apa saudara? Tapi ingat, Dia itu agung. Allah itu agung. Allah itu mulia. Allah itu kudus. Anda tidak boleh sembarangan menyanyi untuk Tuhan. Sembrono asal-asalan. Tidak boleh saudara. Anda harus melayani Tuhan. Seperti tadi yang saya bilang. Dari lubuk hati karena cinta akan Tuhan. Jadi Allah menginginkan Anda mengalami kelepasan, pembaharuan. Dari kebiasaan hidup salah, cara berpikir salah, cara pandang salah, karakter sikap hidup Anda yang salah. Tuhan mau bebaskan Anda, Tuhan mau melepaskan Anda, Tuhan mau membaharui Anda. Supaya Anda menyanyikan pujian-pujian baru kepada Tuhan. Tanpa orang bilang pun Anda dengan sendirinya menyanyi. Tanpa disuruh. Jadi Anda harus diperbaharui. Siapapun Anda harus dilepaskan dari kehidupan yang berdosa. Tabiat-tabiat hidup berdosa, kebiasaan hidup berdosa, kata-kata yang selalu negatif dan buruk. Kalau Anda mau dipromosikan Tuhan Allah, mau diberkati oleh Tuhan Allah, tabur dong. Tabur, saudara punya waktu itu buat Tuhan. Doa-doamu. Tabur, saudara punya waktu tidur itu. Nyanyian baru bagi Tuhan hari ini nyanyikan yang hati murni. Hati yang tulus. Hati yang jujur. Hati yang selalu merindukan Tuhan. Hati yang lapar akan Tuhan. Hati yang haus akan Tuhan. Maka dengan sendirinya nyanyian baru akan muncul dalam mulut kita. Nyanyian penghormatan dan pengagungan kepada Tuhan. Yang telah melakukan perbuatan-perbuatan. Mujizat-mujizat supranatural dalam hidup kita. Nyanyian-nyanyian baru akan kita nyanyikan mulai dari rumah kita. Di tempat kita bekerja. Kita beraktivitas di kantor, di sekolah. Di bank di mana Anda bekerja, di kampus, sampai ke pulau-pulau. Anda jalan dengan mobil atau naik pesawat, Anda akan menyanyi itu dalam pesawat. Anda akan menyanyi dalam mobil-mobil. Anda akan terus menyanyi, Anda akan terus beraktivitas. Nah, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Yang pertama saya catat. Karena Allah bersemayam di atas puji-pujian. Mazmur 22 ayat 4. Padahal engkaulah yang kudus. Yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, bersemayam itu artinya duduk. Kalau bilang raja-raja bersemayam di tahta, artinya mereka duduk di tahta mereka. Allah bersemayam atas puji-pujian kita. Allah bertahta di atas pujian kita. Allah ada di atas puji-pujian kita. Dan karena Allah bersemayam di atas puji-pujian yang kita naikkan, maka kita akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Karena nyanyian-nyanyian baru yang kita naikkan dari lubuk hati kita yang terbaru itu selalu dipenuhi dengan urapan. Nyanyian baru itu selalu indah. Nyanyian baru itu selalu menarik hadirat Tuhan turun, saudara. Setiap kali Anda menyanyi dengan hati yang tulus untuk Tuhan. Setiap kali Anda menyanyi dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Setiap kali Anda menyanyikan nyanyian baru yang keluar dari lubuk hati Anda yang terbaru, maka hadirat Allah turun. Apapun persoalanmu, kau akan tetap tenang. Jadi jangan Anda menyanyi dengan mulut, tapi hati dan pikiran Anda di tempat lain. Hati dan pikiran Anda tidak terkonek dengan Tuhan. Hati dan pikiran Anda tidak fokus dengan Tuhan. Maka Anda tidak akan pernah dapatkan apa-apa. Menyanyilah sampai Anda terkonek dengan Tuhan. Amin, saudara. Ketika Anda menyanyi dan Anda terkonek dengan Tuhan, itu hubungannya intim. Anda merasakan damai, Anda merasakan sukacita, walaupun tadi datangnya masalah banyak. Jadi ketika Anda menyanyi dengan hati. Nyanyi sampai Anda terkonek dengan Tuhan. Maka jiwa Anda
akan mengalami hadirat Tuhan. Anda akan senang, bahagia. Tanpa sadar Anda menangis. Tanpa sadar Anda tertawa. Ya saudara, ketika hadirat Tuhan turun kita seperti itu. Tapi ketika Anda tidak terkonek dengan Tuhan, Anda tidak pernah dapatkan apa-apa. Anda tidak akan merasakan dan menikmati hadirat Tuhan. Anda tidak akan menikmati Tuhan. Anda tidak akan mengalami keintiman dengan Tuhan. Amin. Saudara, paling penting itu hadirat Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan itu begitu sukacita, kuat untuk berdiri. Tidak ada satu tempat di mana di dunia ini yang menyenangkan selain ada di hadirat Bapa. Paling senang, saudara. Jadi saudara, nikmati hadirat Tuhan. Nikmati keintiman dengan Tuhan. Hatimu akan bahagia, senang, sukacita, tertawa, melompat, menari, bahkan menangis karena kagum dengan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat. Orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan akan bergerak, tidak diam, tidak pasif, tapi dia aktif. Dia akan angkat tangan, dia akan mengelu-elukan Tuhan, dia akan bersorak hati, dia akan melompat, dia punya wajah berseri-seri, dia punya wajah ceria, hatinya dipenuhi sukacita dan kegirangan. Jadi kau datang di gereja, rindukan untuk bertemu Tuhan, rindukan untuk mengalami keintiman dengan Tuhan. Gereja bukan pasar, gereja tempat Bapa bersemayam, dan kita adalah umatnya, dan kita adalah orang yang diciptakan. Kita datang untuk menyembah Bapa, datang yang sukacita. Ya saudara, berjalan, bergabung, tertawa, senang, sukacita. Kita ini keluarga loh, amin. Kita ini keluarga, saling menyayangi, mencintai, saling berbicara. Kalau Anda salah datang bicara, Anda tidak boleh tonggak pinggang, tidak boleh. Anda berbaur, Anda senang, sukacita. Mendengar orang bicara kesaksian, kecuali kalau dia bicara buruk, pindah dari dia. Tuhan ingin kita mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh dalam kerohanian kita. Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita mengalami pertemuan dengannya. Tuhan mau kita mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Jadi jangan Bapak Ibu Saudara tinggal pada tingkat kerohanian yang sama. Jadi saya harap Anda sudah bertobat lama, Anda harus berubah. Tuhan sedih kalau hidup rohani Anda mengalami stagnasi, bahkan kemunduran rohani. Betul saudara, Tuhan sedih kalau Anda mengalami stagnasi. Allah kita, Tuhan kita menginginkan, bahkan dia merindukan supaya kita sebagai anak-anaknya terus menerus mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Kita terus bertumbuh, rohani kita bertumbuh, amin. Bertumbuh itu sangat menarik, betul saudara? Kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan, bertumbuh kita menarik hati, itu menarik hati kita. Dan merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan, betul? Jadi saudara, begitu juga pengalaman baru kita dengan Allah. Itu sangat luar biasa indahnya. Saudara, Tuhan kita mau bertumbuh. Bapa di surga mau kita bertumbuh. Bapa tidak mau kita tidak bertumbuh, saudara. Bapa mau kita bertumbuh. Di dalam pertumbuhan pasti ada proses. Dan itu adalah pengalaman diri kita yang berjalan dengan Tuhan. Jadi kalau ada proses, justru saudara mulai mengalami pengalaman baru dengan Tuhan. Pekerjaan ini sulit sekali. Saya punya proyekku sulit sekali. Tapi sudah tahu itu proses untuk Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk melihat kemuliaan Tuhan. Untuk melihat mujizat Tuhan. Namanya proses, Tuhan tidak bilang 3 bulan proses selesai. Tidak. Kita tidak tahu sampai kapan proses itu selesai. Tapi yang dijaminkan Tuhan adalah Anda mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Pengalaman hidup dalam kesucian, betul? Pengalaman hidup dalam ujian-ujian yang sukar. Ujian sukar tetapi Anda punya pengalaman ada di sana. Yaitu berjalan bersama dengan Bapa. Pengalaman waktu Anda sakit. Waduh Tuhan, menurut dokter begini. Tapi saya masih hidup. Ini pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Amin saudara. Dalam situasi yang genting. Dalam situasi sulit. Tetapi saudara tahu itu pengalaman hidup saudara berjalan dengan Tuhan. Pengalaman memakai iman dengan menghasilkan apa yang ajaib. Betul saudara? Saudara tidak punya apa-apa. Tetapi ketika saudara punya iman dengan Tuhan, hasilnya ajaib. Itu pengalaman dengan Tuhan. Dan Tuhan senang. Aduh, kita punya anak ini. Dia punya masalah paling banyak. Tapi dia punya iman buat beta. Itu Tuhan senang.
Dia masih berdiri, dia masih terus memuji, dia masih terus menyembah beta. Dia masih datang buat beta. Itu indah saudara. Aduh beta punya anak masalah banyak, tapi dia tetap bersabar dalam pernikahan. Aduh dia ini mengalami masalah keuangan, tapi dia tetap di gereja, dia tetap di komsel. Ini pengalaman dengan Tuhan. Kaget-kaget uang datang, kaget-kaget beras datang, kaget-kaget segala makanan datang. Itu pengalaman hidup Anda dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak mau bertumbuh, saya mau bilang Tuhan sedih. Tuhan mau kita bertumbuh. Bertumbuh itu butuh proses. Proses ini, proses ini, proses ini. Tidak mengapa. Setiap proses juga akan berakhir. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Anda bertumbuh. Anda tidak boleh stagnasi. Kalau Anda tidak bertumbuh, kalau Anda stagnasi, ini sangat menjenuhkan dan sangat membosankan. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak bertumbuh, Tuhan Allah punya hati susah. Tuhan Allah punya hati sedih. Karena Tuhan mau buat hal besar untuk Bapak Ibu Saudara. Tapi Bapak Ibu Saudara tetap mempertahankan. Saya tidak mau bertumbuh. Saudara, Tuhan mau Anda bertumbuh. Dan Tuhan tahu Anda pasti bisa bertumbuh. Cuma Anda yang menolak untuk bertumbuh. Anda keraskan hati Anda. Saya tidak mau bertumbuh. Saya tidak mau diproses. Padahal proses itu baik. Siapa sini yang tidak punya proses hidup? Jadi saya mau bilang buat Anda kalau tidak bertumbuh, Tuhan Allah lempar Anda pindah. Karena Anda tidak berguna untuk Tuhan Allah dan kerajaannya di muka bumi. Anda harus bertumbuh. Jemaat Hari Hidup Ambon dengar saya bilang, Anda harus bertumbuh. Kalau Anda tidak bertumbuh, Tuhan Allah lempar Anda pindah. Karena Anda tidak berguna untuk gereja. Anda tidak berguna untuk pelayanan Tuhan di muka bumi. Semua orang harus bertumbuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Anda bertumbuh. Anda tidak boleh stagnasi. Karena kehidupan seperti itu menjenuhkan Anda. Kehidupan seperti itu membosankan Anda. Anda pasti stres, tertekan, marah, dongkol, kecewa, sedih. Anda punya pikiran pasti kacau. Dan Anda akan marah Tuhan dan semua orang. Jadi sekali lagi saya bilang, Tuhan mau Anda berubah. Dan Tuhan tahu Anda itu pasti berubah. Cuma Anda menolak. Anda tutup hati Anda untuk tidak mau bertobat, berubah. Tuhan mau Anda bertumbuh. Anda tidak mau bertumbuh karena Anda tutup hati Anda untuk tidak bertumbuh. Miris bukan saudara kehidupan seperti gini? Rohani Anda itu sangat kerdil. Karena Anda tidak mau diproses Tuhan. Di gereja ini semua orang diproses saudara. Tidak ada yang tidak. Sudah bertahun-tahun Anda jadi anak Tuhan. Sudah bertahun-tahun Anda bertobat. Sudah bertahun-tahun Anda ada gereja ini. Tapi Anda tidak pernah mau bertumbuh. Anda tidak pernah mau berubah. Anda tidak mau diproses. Dan ini sangat menyedihkan bukan? Tuhan mau Anda bertumbuh. Tuhan mau Anda naik level. Saudara, Tuhan mau Tuhan Anda naik level. Bukan Anda tetap di tempat. Stuck di situ. Tuhan mau Anda naik level lagi. Melalui proses itu. Tuhan mau Anda naik lagi ke tempat tinggi. Tuhan mau Anda bertumbuh. Saya mau bilang buat saudara, Anda itu harus bertumbuh. Supaya Anda naik level. Anda naik ke tempat yang lebih tinggi. Anda tidak bisa naik lebih tinggi tanpa proses. Kalau Anda coba-coba naik tempat tinggi, Tuhan Allah kasih jatuh Anda. Dan Anda hancur di bawah. Anda harus melewati setiap proses dulu. Baru Tuhan Allah kasih naik Anda. Dari level yang satu, level yang kedua, level yang ketiga. Dan seterusnya Anda naik level. Pengalaman baru Anda dengan Tuhan didasari atas firman Tuhan. Supaya itu Anda kuat. Supaya Anda tidak tersesat. Kalau tidak, setan akan pakai segala macam cara untuk membuat Anda hancur. Jadi kalau Anda mau memuji Tuhan, Anda harus memiliki sikap hati yang benar. Puji-pujian keluar dari sikap hati yang benar. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menarik hadirat Tuhan turun. Ketika Tuhan disenangkan, kasih-Nya dicurahkan secara melimpah untuk kita. Jadi sekali lagi kalau Anda menyanyi memuji Tuhan, keluarkanlah itu dari sikap hati Anda yang benar. Dan itu akan sangat menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan disenangkan, kasih-Nya dicurahkan, berkat-Nya dicurahkan untuk saudara dan saya. Kesembuhan dicurahkan, berkat-berkat kejutan dicurahkan bagi saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, Jemaat Hari Hidup Ambon, Anda tidak perlu sogok Tuhan dengan pujian. Tuhan Allah tidak perlu disogok. Karena Tuhan tetaplah Tuhan yang baik, penuh kasih dan rahmat. Orang pikir, puji Tuhan saya sebab Tuhan sayang beta. Tidak perlu, Tuhan memang penyayang. Anda tidak puji Tuhan pun Tuhan tetap sayang kita, amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan.
sebagai ucapan syukur dan terima kasih kita kepadanya. Mazmur 63 ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Ini Daud, orang yang luar biasa. Dia tidak lupa diri. Dia tetap ingat bahwa Tuhan angkat dia, taruh dia di kursi kehormatan, kursi pemimpin, kursi raja. Makanya dia bilang, seumur hidupku aku akan memuji Engkau dan menaikkan tanganku demi namamu. Artinya aku mau menyembah Tuhan. Aku mau memuji Tuhan. Bahkan Mazmur 119 ayat 164, Daud berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Saudara, 7 kali sehari dia puji Tuhan. Dia beribadah kepada Tuhan. Daud jadi contoh buat kita semua. Jadi Bapak Ibu sudah jemaat hidup Ambon, Anda sudah senang memuji Tuhan. Anda sudah nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Tapi pagi ini Tuhan bilang, miliki sikap hati yang benar, hati yang jujur, hati yang tulus saat Anda memuji Tuhan. Saat Anda berdiri sebagai worship leader singers, layanilah Tuhan dengan hati yang jujur, hati yang tulus, hati yang murni, hati yang mengasihi Tuhan Allah. Saat Anda berdiri sebagai pemusik, layanilah Tuhan dengan hatimu. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta Tuhan. Anda tidak boleh sembarangan melayani Tuhan. Anda harus menyanyi dengan hati yang lapar dan haus. Tuhan, aku rindu Tuhan, hadir Tuhan. Maka saya percaya hadirat Tuhan turun dan kita semua akan menikmati kasih Bapa. Jadi miliki sikap hati yang benar. Jangan datang dengan hati yang berpura-pura hati. Jangan datang dengan kemunafikan. Jangan dengan hati yang sombong memuji Tuhan. Hati kita harus rendah, bersih. Tuhan, saya butuh Tuhan. Hari ini saya ingin beri yang terbaik buat Tuhan. Saya mengasihi Tuhan dan saya ingin memberi yang terbaik. Jadi kalau Anda main itu musik, layanilah Tuhan dengan sukacita. Amin. Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Karena kita sedang mendeklarasikan Tuhan yang maha besar, maha agung, dan perbuatannya yang ajaib. Ayat 2-4. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatannya daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya ajaib di antara segala suku-suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Saya diberkati. Jadi mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru? Karena waktu kita menyanyi nyanyian baru, kita sementara deklarasikan bagi dunia bahwa Allah kita sembah itu Allah yang besar, melebihi Allah-Allah manapun di muka bumi. Allah kita sembah lebih besar dari dukun-dukun, pawang-pawang, orang-orang kuat dan sebagainya. Kita sementara mendeklarasikan bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, penguasa alam semesta, Allah pemilik hidup kita. Kita sedang kabarkan, kita sedang ceritakan melalui lagu yang kita menyanyikan supaya dunia tahu hanya Yesus yang disembah. Keselamatan itu hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini, saudara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ceritakan itu lewat pujian Anda. Tapi saya percaya waktu Anda menyanyi, Anda lagi demonstrasikan, deklarasikan, proklamirkan bahwa Yesus itu Tuhan, Allah yang patut disembah, melebihi Allah-Allah di muka bumi, melebihi tukang-tukang, dukun-dukun dan sebagainya. Allah kita itu hebat. Kabarkanlah, ceritakanlah.